Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Pak Guru ambil dari materi kelas 8 semester 2 di ruangguru.com. Jadi, penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan, punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Nah, selain itu, tanah Indonesia yang subur juga memungkinkan untuk melakukan pengembangan di bidang agrikultur. Nah, ternyata Indonesia sangat kaya. Ya, sekarang kita belajar bagaimana mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ya. Apa sih ekonomi maritim itu? Nah, jadi ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh. Nah, ekonomi kelautan ini kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam, ya, dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, sedangkan ekonomi maritim ini merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatannya. Nah, pembangunan dan pengoperasiannya beserta industri dan jasa terkait. Ada 3 sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim di Indonesia. Ya. Yang pertama yaitu sektor pelayaran. Nah, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Nah, kondisi pelayanan di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Yang kedua adalah sektor perikanan. Nah, sektor perikanan ini merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan yang namanya Gerakan Makan Ikan. Dengan harapan adanya peningkatan yang berkonsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia. Yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Nah, jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Nah, salah satu contoh pariwisata bahari adalah contoh Raja Ampat, ada Papua. Nah, akan tetapi sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Nah, semoga kedepannya akan bisa dikembangkan secara maksimal ya. Yang berikutnya, strategi dan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Ya, ternyata masih banyak yang harus dikembangkan. Nah, lalu strategi dan kebijakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Yang pertama adalah meningkatkan pengolahan pelabuhan. Terus mengembangkan pengolahan ikan, menyediakan lahan khusus untuk mengembangkan ekonomi maritim, dan perbaikan sumber daya manusia. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara universitas-universitas yang ada di Indonesia membuka pendidikan tentang kemaritiman.
Nah, yang berikutnya ada ekonomi agrikultur. Nah, apa itu ekonomi agrikultur itu? Ya. Jadi ekonomi agrikultur ini merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian, ya. Jadi agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola, ya, lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi seperti budidaya tanaman, bercocok tanam atau peternakan, ya, dan bisa juga dimanfaatkan untuk mikroorganisme dan bionzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Potensi dan peran agrikultur di Indonesia, ya, jadi Indonesia ini memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Nah, apa yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia? Yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 10% dari spesies tumbuhan berbunga dan 12% spesies mamalia. 16% reptil dan 17% amfibi. Nah, burung di dunia terdapat di Indonesia, ya. Potensi sumber hayati yang berasal dari tumbuhan terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, dan 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Nah, potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan bahan obat-obatan. Yang kedua adalah lahan pertanian. Nah, lahan pertanian di Indonesia sekitar 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau, serta curah hujan cukup tinggi merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Meskipun demikian, potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Nah, saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Nah, sayangnya persebarannya belum merata dengan persebaran lahan, sehingga ada daerah yang berlebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu, jika kemampuan dan keterampilan tenaga kerja ditingkatkan, maka tingkat produksi juga akan meningkat. Yang keempat adalah pasar. Nah, bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang. Nah, jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Nah, oleh karena itu, bahan pangan hasil olahan tersebut harus terus dikembangkan guna memaksimalkan potensi pasar. Nah, strategi supaya potensi ekonomi agrikultur di Indonesia semakin meningkat dengan cara strategi ekofarma. Merupakan peningkatan budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan budaya lokal di setiap daerah. Di gambar Pak Guru contohkan
adalah sapi yang mempunyai lahan rumput yang sangat luas, itu digunakan hanya untuk hewan sapi. Nah, ini namanya strategi ekofarma. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus belajar, semoga kalian menjadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.